Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah. Bertemu kembali kita di acara Walk the Talk, satu program bincang-bincang yang membahas tentang isu-isu terkini dan penting untuk perkembangan iman kita. Sebelum kita mulai, saya ingin menghimbau para Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah untuk boleh berpartisipasi aktif nanti ketika sesi pertanyaan atau Q&A itu dibuka, untuk boleh raise hand atau mungkin menulis pertanyaannya di kolom chat. Karena saya percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai peran ayah. Tapi dari subtema yang kedua, yaitu otoritas moral. Bersama dengan kita masih ada narasumber yang memberkati, Pak Arman Haryanto, seorang mentor dari The World Needs a Father. Terima kasih Pak untuk kedatangannya. Ya, shalom. Shalom. Nah, Pak Arman, sebelum kita akan bahas mengenai pembahasan yang kedua, subtema yang kedua itu otoritas moral. Kalau kita lihat akhir-akhir ini mungkin juga viral di media sosial, ada seorang anak muda yang mungkin bersikap kurang ajar terhadap orang yang lebih tua. Dan banyak hal tentang isu-isu moral ini yang terjadi di kalangan anak-anak muda, ya, seperti mungkin tadi mungkin bisa pertemanan yang sebegitu dekatnya sehingga bisa tinggal bersama dan sebagainya, yang mungkin tidak ada batasan. Nah, kalau menurut dari sudut pandang Pak Arman, kenapa itu bisa terjadi, Pak? Maksudnya hari-hari ini mengapa begitu banyak sekali isu moral? Ya, kalau saya lihat itu karena mereka tidak punya sebuah standar kebenaran ya yang diajarkan secara terus-menerus ya. Sehingga apa yang mereka lakukan itu cuma berdasarkan apa yang mereka lihat gitu. Dan tidak ada, kalau saya bilang ya, tidak punya tabungan video ilahi yang terekam di kepala mereka, yang masuk dalam kehidupan mereka, sehingga pada waktu mereka tahu ada hal-hal yang mungkin menyimpang, hati nurani mereka nggak ngomong, hati nurani mereka tidak berbicara gitu untuk mengatakan tidak gitu kepada hal-hal seperti itu. Jadi tidak ada filter yang tadi itu ya, Pak. Satu, tidak ada filter. Dua, ya karena tidak pernah punya tabungan kebenaran, jadi mereka nggak pernah tahu bahwa ini benar atau salah begitu. Oke. Berarti silakan Pak untuk boleh dimulai, karena saya percaya ini penting. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, Saudara, sekali lagi shalom. Ya, senang kembali berjumpa dengan Anda lewat Walk the Talk ya malam hari ini. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah mengikuti di periode atau di episode sebelumnya ya sudah menangkap ya bahwa ada 4 kebutuhan ya yang harus dipenuhi oleh ayah kepada anak-anaknya. Ya, di sini diambil dari Matius 17 ayat yang kelima. Ya, ini saya ulangin kembali. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, ini ucapan dari Bapa di surga kepada Yesus, gitu ya. Dan saudara bisa lihat, inilah anak itu bicara identitas, yang kukasihi bicara tentang kasih atau rasa aman. Inilah yang kita bahas di episode sebelumnya. Kepadanya lah aku berkenan. Kata perkenanan di sini bicara soal peneguhan atau afirmasi, dan yang terakhir dikatakan dengarkanlah dia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang istilah dengarkanlah dia, dan ini diangkat dalam sebuah kata kunci, yaitu otoritas moral gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kalimat dengarkanlah dia disebut otoritas moral? Nah, ini menarik sekali saudara. Jadi pada waktu Bapa mengatakan inilah anak yang kukasihi, ya kepadanya lah aku berkenan, itu mungkin setiap orang tua bisa aja ya ngomong begitu ya kepada anaknya gitu kan, bilang oh ya ini anakku, aku sayang banget loh sama dia gitu kan, dia pintar loh ya kan, seperti itu. Udah biasanya cuma titik gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kalimat yang diucapkan oleh Bapa kepada Yesus, dengarkanlah dia, ini kan seperti memberikan sebuah penekanan bahwa anakku ini tuh punya sesuatu loh gitu yang Anda atau kamu mesti dengarkan atau terima, karena apa yang keluar dari hidupnya dia itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang keluar dari hidupnya dia adalah sesuatu yang itu lurus ya di dalam di dalam prinsip-prinsip kebenaran yang Bapak udah berikan. Ini kan keren sekali kan, dengarkanlah dia. Jadi istilahnya kayak membawa orang lain itu untuk benar-benar
takluk gitu loh dengan apa yang Yesus lakukan, ya seperti itu. Nah, prinsip seperti ini nih saya lihat banyak ayah, banyak keluarga hari ini tidak membangunnya, ya, tidak menekankan lah ya di situ ya. Nah, di topik ini saya akan coba ya untuk mix ya isinya, kontennya antara kita sebagai orang tua dan kita juga sebagai orang-orang yang masih single ya atau yang belum menikah ya. Oke, yuk mari kita mulai. Saudara, ketangguhan anak-anak itu ditentukan oleh moralitas dan bukan oleh fisiknya. Banyak kita menganggap bahwa ketangguhan seseorang itu fisiknya kuat. Menganggap bahwa oh ya dia yang penting pintar dan sebagainya. Tapi enggak, moralitas itu adalah hal yang esensi yang kita sebagai anak Tuhan kita perlu pegang. Ya, nanti saya akan bukakan ya moral itu apa, moralitas itu apa ya. Dan dalam konteks ayah itu yang menetapkan standar moralitas kepada anak-anaknya. Nah, memang ada standar moral yang seperti apa? Macam-macam. Ada di satu budaya tertentu standarnya dikatakan, oh ya nggak apa-apa, kamu belum menikah, kamu mau tidur bersama, silakan gitu. Tapi kan nggak bisa, itu kan bukan standar kebenaran gitu ya, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang rekan hamba Tuhan dan kami sempat berbicara cukup panjang. Dia mengatakan gini, kakak pernah nggak tahu ada satu kata di kamus bahasa Inggris, ya itu namanya truthiness, ya truthiness. Apa itu truthiness? Nah waktu saya buka, ya istilah truthiness itu adalah gini, sesuatu yang salah yang dianggap benar. Itu truthiness. Tapi sesuatu itu benar bukan? Tidak. Bukan kebenaran. Tapi seakan-akan dianggap benar. Ada dua. Kenapa sesuatu yang salah dianggap benar? Karena sulit untuk melakukannya. Jadi ya udah karena sulit untuk dikontrol, sulit untuk dilakukan, ya udahlah dianggap benar lah. Contohnya apa? Misalnya truthiness. Diambil contoh begini. Membunuh itu salah gak bunuh orang? Nah, kalau orang yang pegang prinsip truthiness, dia akan bilang ini, tergantung katanya. Ini membunuh siapa? Oh, kalau pencuri masuk dalam rumah, gitu kan, saya bunuh, gak apa-apa katanya gitu. Jadi dia bilang membunuh gak apa-apa, dan dia bilang bahwa membunuh bukan dosa. Nah, jadi dia tuh memberikan sebuah definisi yang dia sendiri nggak bisa kontrol. Ya udah, itu yang dia lakukan gitu ya. Itu hal yang pertama, truthiness itu bisa muncul karena itu. Hal yang kedua, truthiness itu muncul karena ya nggak ada hal-hal baku yang selama ini dia pegang. Nah biasanya mereka akan bilang, loh ini nggak jelas kok. Ya udahlah ini dianggap benar aja lah gitu. Nyogok benar apa enggak? Dia akan bilang, oh tergantung gitu. Jadi semuanya tuh abu-abu gitu, seperti itu. Nah itulah truthiness gitu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita mesti ngerti bahwa kebenaran itu ada di dalam Kristus. Yohanes kan bilang begini ya, akulah, di dalam kitab Yohanes dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah, dan itu dikatakan Yesus loh. Akulah jalan dan kebenaran, berarti Yesus adalah kebenaran. Sehingga kalau kita mau bilang standar kebenaran, ya standarnya Kristus. Standarnya apa? Ya firman Tuhan. Itu. Mungkin ada orang bilang, loh kok ini Kristen banget ya? Lah, ya memang firman Tuhan yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran, ya berarti kebenaran yang mutlak ada di dalam Kristus. Nah, ini yang orang tua harus pegang nih hari ini nih. Sebab apa? Kalau orang tua nggak mau ngajarin anaknya memegang prinsip ini, wah bahaya. Saudara. Di luar sana tuh banyak budaya-budaya, banyak hal-hal yang seringkali diajarkan yang bukan kebenaran, dan anak-anak itu bisa tergoyahkan loh di situ. Nyontek lah, anggaplah yang hal yang lumrah ya, yang sering kali anak-anak bilang, oh ya itu hal yang lumrah. Kenapa? Teman-temanku juga nyontek kok. Supaya apa? Supaya dapat nilai bagus. Jadi nyontek itu dosa apa enggak? Nah seorang ayah harus bisa memberikan sebuah jawaban yang clear gitu loh. Nah itu dasarnya apa? Dasarnya ya harus firman Tuhan gitu. Jangan pakai dasar yang lain gitu. Nah kalau kita pakai dasar yang lain, maka standarnya udah bukan standar kebenaran lagi. Nah ini yang kita perlu perangi hari ini, yang kita perlu tahu ya. Dan ini juga buat teman-teman yang masih single yang ngikutin acara Walk the Talk ini. Ya aku juga pengen tanya gitu, kamu selama ini hidup pakai standarnya apa? Pakai standar kebiasaan teman-teman kamu?
oh teman-temanku juga begitu kok gitu. Nah tapi itu benar apa tidak gitu loh. Ya tapi teman-temanku melakukan itu loh. Kan kita kan nggak bisa bilang teman-teman yang melakukan seperti itu kita anggap kebenaran. Nah, belum tentu kan. Standar kebenarannya pakai apa? Standar kebenaran kita firman Tuhan. Nah ini dia. Ini yang perlu diingatkan kembali bahwa standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita lihat dulu di Filipi 2:14-16 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi soal anak-anak Allah yang tidak bercela. Ini adalah gambaran tentang moralitas yang dijaga, moralitas yang mau diangkat gitu ya kepada anak-anak Tuhan di jemaat Filipi. Nah, pertanyaannya sekarang, tujuan dari moralitas apa? Kenapa kok moralitas hal yang penting? Nah, di dalam firman Tuhan jelas sekali bahwa standar moralitas akan menolong hidup kita untuk kita bisa bercahaya di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Kenapa kok Tuhan katakan dengarkanlah dia? Bapak menjelaskan itu kepada Yesus. Supaya apa? Supaya jadi terang, supaya jadi contoh buat dunia ini. Hidup kita adalah hidup yang memiliki misi, dan misi kita adalah membawa dunia ini boleh mengenal karya keselamatan Kristus. Gitu. Jadi, gimana cara kita bisa membawa mereka untuk bisa mengenal Kristus? Dengan cara apa? Punya standar moralitas yang baik. Nah, kalau di dalam Filipi dibilang adalah punya gaya hidup yang tiada beraib, tidak bernoda, yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok. Hidup kita adalah hidup untuk menampilkan, untuk menjadi sebuah video ilahi di dunia ini. Makanya di sini dikatakan supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi kenapa kok kita perlu mengangkat isu tentang moralitas? Karena moralitas akan menolong kita menjalankan misi Tuhan dengan baik di dunia ini. Ayah mesti ngerti bahwa anak-anaknya adalah bagian di dalam misi Tuhan buat dunia ini. Jadi Tuhan mengizinkan hadirnya anak di dalam kehidupan kita. Bukan berarti supaya kita lengkap. Enggak loh saudara. Tidak ada anak pun saudara. Ya, hidup kita tuh lengkap loh di hadapan Tuhan. Tapi ya, hidup kita semua, baik punya anak, baik tidak punya anak, kita mesti paham bahwa di dalam hidup kita tuh ada misi Tuhan. Dan misi Tuhan adalah apa? Kita mesti membawa orang-orang yang ada di sekitar kita boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ poinnya. Ya, dunia hari ini sedang kehilangan kualitas dalam moralitas. Makanya Tuhan mau kita punya standar moralitas yang benar. Nah, mari kita lihat ya definisi moral ya. Moral dalam kamus bahasa Indonesia dibilang adab, akhlak, amanat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya sendiri ya di sini ya. Watak, tabiat, pesan. Bermoral itu berarti ya berakhlak, bersusila, berbudi, tahu etiket, sopan, tahu adat ya seperti itu. Nah, ini saya bukakan supaya Bapak Ibu ngerti ya pada waktu kita bahas tentang moral itu artinya apa? Kesusilaan kita, kelakuan kita, kejujuran kita, cara pandang kita, mentalitas kita, perangai kita, nah tabiat kita. Nah, itu semua tuh ya ada di dalam konteks moral ini. Nah, jadi kenapa kok Tuhan ajarkan kita mesti punya otoritas moral? Kalau saudara lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-9, saudara akan menemukan ada 3 hal. Ya, yang pertama, saudaraku, otoritas moral itu bisa memerangi kejahatan dengan kebaikan. Kata memerangi di sini, itu di dalam bahasa aslinya bukan cuma sekedar fight, tapi ada satu kandungan di mana kita tuh boleh terhindar dari kejahatan. Jadi orang yang hidup dalam moralitas, dia malah justru dihindarkan dari kejahatan. Nah, sementara kejahatan yang begitu banyak di sekitar kita, gitu kan, itu kita nggak ngerti gimana caranya mengatasi atau bagaimana caranya supaya kita nggak terjebak di dalam kejahatan tersebut. Ya, gampangnya gini, tahulah standar moralitasnya Tuhan. Kita di sini dikatakan kamu akan punya kemampuan untuk bisa memerangi kejahatan itu gitu loh. Punya kekuatan, punya kuasa gitu ya di situ. Terus kemudian memiliki keteguhan hati dalam keputusan. Orang yang punya standar moralitas, pasti dia akan gampang sekali ambil keputusan. Nah, saya perhatikan juga hari-hari ini kepada orang-orang muda ya, anak-anak yang masih single ya seperti itu ya. Anak-anak yang masih single hari ini seringkali keliru ambil keputusan.
Ambil keputusannya cuma didasarkan pada apa yang enak buat dia, apa yang dia rasa nyaman buat dia. Tapi dia lupa bahwa mengambil keputusan di dalam kehidupan itu tetap dasarnya adalah apa? Firman Tuhan. Nah, jadi banyak mereka nggak ngerti hal ini gitu. Ya, ragu. Nah, makanya moralitas itu menolong seseorang untuk memiliki keteguhan hati bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan sesuai dengan standar firman Tuhan. Ya. Hal yang berikutnya, tentu ini yang menarik ya. Menerima berkat ilahi ya. Saya tetap percaya bahwa ketika orang melakukan kebenaran, orang punya standar moralitas yang baik ya, seperti itu ya. Saya yakin janji Tuhan itu kuat di dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang kalau saudara lihat bahwa kita akan bisa menikmati yang namanya long life, ya, hidup panjang. Terus kemudian di situ kamu akan baik-baik saja di dalam kehidupan. Dan kamu tuh akan bertumbuh dan kamu akan besar, ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan seperti itu, increasing greatly, ya. Tapi poin kita malam hari ini bukan cuma sekedar menikmati berkatnya. Jadi jangan gini loh, kita mau melakukan otoritas moral demi diberkati, nggak boleh begitu, saudara. Kita melakukan otoritas moral kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita lewat Yesus anaknya. Untuk apa? Supaya kita mampu menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Yaitu apa? Membawa banyak orang di sekitar kita boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa ini hal yang penting ya? Karena itulah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita, saudaraku, jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat saudara, sekali lagi tujuan dari kebutuhan kebutuhan anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya bukan semata-mata demi kebaikan anaknya saja atau demi kebaikan ayahnya saja. Ya, saya ambil contoh misalnya. Oke, puji Tuhan, anakku nggak hamilin perempuan lain, nggak hamilin anak perempuan gitu di sekolahnya. Ya, apalagi belum nikah gitu kan. Bukan cuma sekedar supaya keluargaku nggak malu, bukan gitu loh. Tapi dia punya standar kekudusan, punya standar hubungan yang baik sehingga orang di sekitarnya akan melihat, kok kamu bisa ya? Sementara teman-teman kamu yang lain berpacaran, kok kamu memilih untuk kamu bisa fokus di dalam studi kamu? Kok kamu bisa ya seperti ini ya? Di dalam pekerjaan kamu juga kamu menjaga hubungan lawan jenis juga dengan baik. Orang akhirnya melihat itu sebagai sesuatu yang wow gitu loh. Saya ingat banget tuh ya, waktu saya dulu belum menikah, saya bekerja di sebuah perusahaan gitu kan. Saya ditanya sama bos saya, pacar kamu udah pacaran berapa lama? Saya bilang, oh ya saya mengenal dia sekitar 2,5 tahun gitu. Wah, kamu udah lama ya pacaran ya sama dia ya? Ya cukup lama lah Pak, saya mengenal dia gitu. Gimana rasanya waktu tidur bareng sama dia? Saya bilang, hah? Tidur bareng Pak? Maksudnya Pak? Mana mungkin sih sekarang ada anak laki gitu kan punya pacar cakep kayak begitu nggak tidur bareng katanya itu. Terus saya bilang, maaf Pak, di tempat saya bertumbuh nih, di dalam gereja tempat saya beribadah hari ini, kami punya sebuah standar bahwa tidak ada yang namanya lakukan hubungan seks sebelum menikah. Wah, langka itu kata dia. Mana ada orang yang kayak begitu hari ini katanya gitu. Saya bilang, ada Pak. Bapak sedang lihat orangnya di depan. Oh, nggak mungkin, dia bilang. Nggak mungkin. Terus habis itu dia sempat tanya lagi, kamu nggak pernah cium dia? Pak, kami tuh punya komitmen. My first kiss is my wedding kiss. Dia bilang, nggak mungkin, kamu tuh aneh. Bayangin saudaraku, kita punya standar moralitas, dunia tuh ngeliatnya sebagai sesuatu yang aneh. Nah pada waktu saya masuk dalam pernikahan, saya undang bos saya. Bos saya undang datang di dalam acara pemberkatan nikah. Dia bukan Nasrani, saudaraku. Dan dia datang ke pemberkatan nikah itu. Waktu dia datang pemberkatan nikah tuh, sepanjang pemberkatan nikah, dia nangis terus gitu. Istrinya non-Nasrani, nangis terus gitu. Nah, karena dia saya kasih kesempatan untuk memberikan speech kan di pemberkatan nikah pada waktu udah mau selesai. Dia bilang begini, Arman ini adalah karyawan saya yang paling kurang ajar. Loh, saya bilang, Pak, kenapa kalimatnya begitu ya di pemberkatan nikah gitu ya? Tapi dia lanjutin kalimatnya. Iya, saya tuh nggak pernah loh lihat istri saya nangis gara-gara karyawan saya. Dan Arman hari ini, Arman karyawan saya yang menikah hari ini, bisa bikin istri saya nangis dari awal acara sampai akhir. Ini ada apa di tempat ini, dia bilang gitu. Itu sampai dia tuh nggak habis pikir, kenapa gitu. Dan pada waktu si MC dalam pemberkatan nikah itu menceritakan dan ada kesaksian juga di dalam bimbingan pranikah bahwa kami ambil komitmen, my first kiss is my wedding kiss. Itu buat mereka geleng-geleng kepala gitu.
Dan setelah acara pemberkatan nikah itu, kami ada acara resepsi, dan bos saya datang di acara resepsi itu dan sangat enjoy. Dan saya tahu persis dia nggak pernah mau datang ke acara resepsi karyawannya. Tidak pernah. Tapi di hari itu, waktu saya menikah, dia datang dan dia cukup lama bertahan di resepsi itu, dan dia sangat enjoy ngobrol dengan keluarga saya, ngobrol dengan tamu-tamu yang ada di situ. Dia enjoy. Beberapa hari kemudian setelah saya balik lagi ke tempat kerja, dia cuma bilang gini, Arman, saya minta maaf. Selama ini saya pikir nggak mungkin ada orang yang kayak begitu. Tapi hari ini saya bisa ngelihat bahwa kamu tuh punya kualitas yang berbeda. Saya berharap di kantor ini, paling nggak ada 10 orang deh model kayak kamu. Saya yakin deh kantor ini pasti akan punya kualitas yang jauh lebih baik. Dan ya puji Tuhannya, saya naik gaji. Cuma gara-gara, ya saya percaya gitu bahwa kekudusan itu mendatangkan berkat gitu loh. Kekudusan itu menolong sesuatu yang besar gitu loh di depan sana. Nah, ini yang mesti dipahami nih banyak ayah. Ini yang mesti dipahami banyak anak-anak muda hari ini. Jangan main-main sama kekudusan. Kekudusan itu adalah sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Ya, oke. Di mana kita bisa melatih otoritas moral? Oke, next ya. Saya tertarik sekali dengan Mazmur 101. Daud itu menceritakan apa yang dia alami, saudaraku, di dalam Mazmur 101. Dan dia punya sebuah standar yang menurut saya ini standar yang harusnya kita terapin ya di dalam rumah. Saya bilang dilatih di dalam rumah, nggak berarti bahwa, oh ya ayat ini hanya untuk papa dan mama. Enggak. Ayat ini ya buat semua. Orang yang tinggal di dalam rumah, Anda yang single, yang tinggal di dalam rumah, ya Anda perlu punya standar ini. Jangan bilang, Kak, kalau saya tinggal di kos, apakah masuk dalam kategori ini? Ya termasuk gitu. Ya pokoknya ini standar yang sangat penting sekali ya. Di situ dikatakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Lihat saudaraku, rumah adalah tempat latihan membangun otoritas moral. Rumah adalah tempat untuk melatih hidup kita punya standar kekudusan, punya standar kebenaran. Dilatih dari mana? Rumah. Ayat yang ketiga, tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tidak akan melekat padaku. Kita nih ya, dulu ya berpikir ya, tiada ku taruh depan mataku perkara dursila. Perkara dursila dulu sebelum hadirnya internet, sebelum hadirnya teknologi model sekarang. Cari perkara dursila itu susah. Ya, zaman dulu itu mau cari pornografi harus cari stensilan. Ya, saya nggak tahu lah, saudara yang mungkin usianya udah 50 plus tahu lah ya apa yang saya maksud ya, saudara ya. Walaupun saya belum 50 ya, saudara ya. Tapi orang tahu gitu loh bahwa, oh ya kalau mau cari hal-hal yang, maaf nih, yang nyerempet-nyerempet urusan pornografi, nggak gampang, saudara. Sangat nggak gampang. Tapi hari-hari ini, saudaraku, pornografi gampang banget ditemui di sebuah benda yang kita beri nama handphone. Ya kan? Gampang banget hari ini. Tapi kita punya nggak sebuah kekuatan, punya nggak kita hari ini sebuah kepekaan, sebuah kekuatan gitu kan untuk mengatakan jangan dan tidak. Di depan kita bisa buka. Saudara nggak usah deh blocking pakai ini dan itu, ini dan itu. Saudara nggak usah blocking pakai itu, ya kan? Lawang saudara di toko online aja saudara bisa melihat pornografi kok, ya kan? Kalau saudara mau nekat aja mencari, saudara pasti bisa ketemu gitu. Tapi sekarang gini. Berani nggak kita mengatakan bahwa tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila? Ini kan butuh inisiatif. Ini kan butuh apa ya? Butuh sebuah kekuatan gitu bahwa berani berkata tidak. Nah, ini loh diajarin di mana? Diajarin di rumah, diajarin di mana? Di setiap saat, di setiap kehidupan kita, atau bahkan pada waktu kita lagi pegang benda elektronik yang mungkin berhubungan dengan internet, yang mungkin berhubungan dengan jalur-jalur yang di mana kita bisa mengakses pornografi, kita berani berkata tidak. Terus apalagi situ, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Nah, gimana nih kita sekarang? Kita nih ada di dalam grup-grup WhatsApp. Dan grup WhatsApp kita hari ini menggempur dengan video-video kekerasan, video-video yang nggak benar. Nah, kita mau punya standing point-nya apa? Kita buka atau kita tahan? Ya udah, kita nggak usah buka, langsung delete aja. Nah, gimana cara ngeceknya itu video kekerasan atau enggak? Nah, biasanya kalau saya begitu ada gambar atau video dan sebagainya, saya setting di handphone saya untuk tidak automatic download media apapun yang dikirim dalam grup. Saya set itu untuk tidak automatic download. Kenapa? Saya biasanya tunggu dulu. Kalau itu di dalam grup, saya tunggu dulu untuk nggak cepat berkomen. Saya lihat dulu orang-orang yang komen ngomongnya apa. Oh, ngomongnya nggak bener. Oh, ngomongnya cenderung mengarah kepada pornografi. Delete aja udah, nggak usah dilihat.
Itu loh, kita punya nggak kekuatan itu gitu. Kita mau latih nggak seperti itu gitu. Terus mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Ini bicara tentang apa? Nah, hari ini kita mau mengisi alam bawah sadar kita, mata kita, rekaman rekaman memori kita diisi sama kebenaran atau enggak? Ataukah kita malah lebih suka ya sudah semua hal yang jahat udah rekam aja, nonton aja, lihat aja gitu. Gak bisa, saudaraku. Kita harus menabung hal-hal yang setiawan, menabung berita-berita, cerita-cerita, kisah-kisah yang membangkitkan iman kekudusan. Ini penting loh, saudara. Ya. John Wesley itu bilang begini, saudaraku. Di dalam Efesus pasal yang ke-5, saudaraku. Kalau orang mau hidup di dalam kasih, standar kasihnya itu adalah apa? Apapun yang dia lakukan, itu muaranya harus gini. Mendatangkan kekudusan nggak? Mendatangkan iman nggak? Buat orang yang melihat atau yang mendengarnya. Nah, standar ini kita masih pakai nggak hari ini, saudara? Nah, itu penting loh, saudara. Ya. Terus apa lagi, saudaraku? Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Ini bicara soal apa? Komunitas. Kita tuh mau pakai komunitas yang seperti apa? Komunitas kita itu komunitas yang tercela nggak? Ataukah komunitas kita adalah komunitas yang benar-benar menjaga kekudusan, benar-benar menjaga kebenaran? Nah, kita harus bisa memilih loh, saudara. Ya. Terus apalagi, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Saudara, ini bukan berarti kita harus melawan mereka. Tapi paling nggak gini, kita melakukan filter yang tadi Bapak sempat bilang. Punya fungsi filtering nggak gitu, seperti itu. Nah, kita akan bahas sekarang. Gimana caranya kita bisa punya filter yang dahsyat. Supaya apa? Hidup kita punya otoritas, punya moralitas yang besar. Otoritas mempunyai moralitas yang tinggi standarnya, dan moralitas yang tinggi akhirnya menghasilkan sebuah otoritas sehingga apapun yang kita kerjakan orang lain mau ngikut, orang lain mau nurut sama kita, orang lain tuh punya istilahnya apa, godly influence gitu loh, merasakan bahwa oh ya hidupmu nih ada gambaran kebenaran yang aku mau ikutin. Itu namanya otoritas moral, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara, gimana cara membangunnya. Ada 5. Saya cepat aja ya, saudara. Yang pertama, tunduk pada standar moral firman Allah. Nanti ya satu-satu saya akan jelasin. Yang kedua, mengizinkan Roh Kudus mengambil kendali. Yang ketiga, belajar memurnikan dan mentaati hati nurani. Itu semua ada ayatnya, nanti saudara buka. Berkata tidak kepada kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral. Dan yang terakhir adalah tunduk kepada pertanggungjawaban. Mari kita lihat satu-satu, saudara. Saya minta saudara ya tetap semangat ya, saudara ya. Perhatikan, mungkin saudara mau catat, wah, monggo silahkan ya. Pertama ya, tunduk kepada standar moral firman Tuhan. Setiap ayah harus dipenuhi oleh firman, sehingga firman menjadi filter bagi semua keputusannya. Saya suka dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kalau saudara mau punya standar moralitas yang baik, saudaraku, firman Allah itu harus jadi pusat dalam hidupmu. Pertanyaannya tinggal begini, kita dipenuhi sama firman berapa lama sekali? Kalau kita hanya dipenuhi firman cuma seminggu sekali pas ibadah aja, nggak heran filter kita gede banget. Tahu filter besar? Filter besar itu ya lubang-lubangnya gede-gede gitu. Sehingga pada waktu masalah yang perintil-perintil yang kecil-kecil gitu, kita akan bilang, itu mah biasa. Dan akhirnya apa? Kita akhirnya mulai terjebak sama hal-hal yang biasa dunia lakukan. Jadi saudara makin jarang baca firman Tuhan, filtermu makin lebar, tidak makin kecil. Filter makin kecil berarti saringannya makin bagus dong. Kualitasnya makin baik dong. Kalau saudara penikmat kopi, saudara pasti ngerti apa yang saya maksud dengan yang namanya filtering kopi. Ya kan? Supaya apa? Supaya sari yang terbaik aja yang turun di situ gitu loh. Seperti itu, ya. Nah, kita makin sering sama firman Tuhan, filternya makin tajam. Kita akan makin punya kepekaan. Tapi orang yang nggak punya dan nggak terbiasa dengar sama firman Tuhan, mereka akan bilang, oh gitu salah ya? Oh, cara begini nggak benar ya? Loh, Alkitab dengan jelas sekali bilang, hormatilah orang yang lebih tua. Kalau tadi Bapak ngangkat tentang cerita segerombolan anak-anak muda di Sumatera yang memukul atau menendang orang tua, lansia, ibu-ibu lagi. Wah, itu nggak bisa dibenarkan walaupun dia bilang alasannya cuma bercanda. Ya ampun, kayak mereka nggak pernah tahu aja standar bercandanya kayak apa. Kenapa? Karena mereka nggak pernah diajarkan tentang yang namanya menghormati orang tua.
Pak, mungkin mereka udah pernah belajar Pak di sekolah. Betul, mungkin mereka pernah belajar. Tapi mereka pernah nggak dilatih untuk merepetisi, untuk mempraktekannya? Nah, kuncinya jangan bergantung pada sekolah. Kuncinya ada di rumah. Orang tua itu harus jadi contoh gitu. Nah, kalau orang tuanya aja di dalam rumah udah jotos-jotosan sama istrinya gitu kan. Yang satu buka cek, yang satu lagi buka cok, yang satu lagi lempar piring, satu lagi lempar panci. Itu udah hal yang biasa. Yang satu gebrak meja, yang satu lagi tendang pintu. Yang gak heran anaknya akan melihat, oh itu hal yang biasa. Saudara, rumah harusnya jadi etalase surga, saudara. Etalase surga artinya apa? Sebuah tempat untuk mengeksekusi kebenaran firman. Nah, ini yang kita mesti praktekin. Jelas loh, Alkitab bilang segala tulisan yang dilengkapkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau orang hari ini banyak yang nggak merasa diajar, jangan-jangan firman Tuhan nggak cukup kuat dalam hidupnya. Makanya saudara, baca firman. Saudara. Hal yang kedua, saudaraku. Mengizinkan Roh Kudus mengambil kendali kehidupan. Nah ini, saya suka nih sama gambar ini. Kita lihat dulu ya gambar sebelah kiri ya. 2 bola di sebelah kiri, bola hitam sama bola putih. Saudara perhatikan saudaraku, apa yang membedakan bola hitam dengan bola putih? Dua-duanya, ya, saya lihat dulu kesamaannya. Saudara lihat dulu kesamaannya. Dua-duanya ada bagian hidup saya dan ada kerajaan Allah. Kalau di bola hitam, hidup sayanya besar, kerajaan Allah cuma nyempil. Gambarannya kayak gini. Tuhan, ini hidup saya, Tuhan. Ya kan? Ya udah, saya pergi ke gereja. Saya melayani Tuhan. Oke deh Tuhan, saya baca Alkitab. Tapi ini hidup saya, Tuhan. Jadi waktu dia ngerasain hidupnya seperti apa gitu kan, hidupnya mungkin lagi ngalamin kesusahan, dia lihat Alkitabnya gitu. Jadi dia dasarnya itu adalah apa yang terjadi sama hidupnya, baru dia cocok-cocokin sama Alkitab. Ya, ini istilahnya cocok logi kalau yang ini. Hidup sayanya besar, kerajaan Allah kecil. Jadi kerajaan Allah cuma numpang dalam hidup saya gitu. Ya, cuma numpang. Dan makin lama biasanya kerajaan Allah makin kecil. Kenapa kok makin kecil? Makin gak baca firman, kerajaan Allah makin kecil. Seperti itu. Nah, tapi yang benar itu adalah apa? Kerajaan Allah yang besar ini, hidup saya ada di dalamnya. Sehingga pertanyaan kita harusnya begini, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Supaya apa? Supaya kerajaanmu tereksekusi atau terlaksana di dalam kehidupanku maupun kehidupan yang ada di sekitarku. Jadi saya adalah bagian dari kerajaan Allah. Bukan kerajaan Allah bagian dari hidup saya. Saya loh bagian dari kerajaan Allah. Jadi saya yang harus tunduk dong sama aturan-aturan kerajaan. Kalau yang tadi, yang gambar di sebelah kiri, kerajaan Allah yang mesti ngikutin saya. Jadi dia bisa comot-comot ayat semau-maunya dia demi kepentingannya dia. Nah, ini yang berbahaya, saudaraku. Ini namanya tidak mengizinkan Roh Kudus ngambil alih kehidupan. Nah, kita lihat nih, sekarang di bagian yang sebelah kanan. Di situ ada 3 lingkaran yang disatukan. Ada saya, konteks sama Tuhan. Tengahnya ada panggilan. Saudara, orang yang mengizinkan Roh Kudus mengambil kendali kehidupan, dia tahu bahwa Tuhan selalu memanggil kita. Selalu memanggil kita. Di dalam apapun yang kita kerjakan, tujuannya untuk melaksanakan agenda dan misinya Tuhan. Jadi kalau ditanya sebuah pertanyaan besar, what is life all about? Apa sih arti hidup ini? Orang akan harusnya jawabnya gini, hidup adalah tentang Tuhan harusnya. Nah, ini orang kalau bisa jawab kayak begitu, hidup adalah tentang Tuhan, bukan hidup adalah tentang cuan, gitu ya. Nah, saya yakin orang ini adalah orang yang benar-benar mengizinkan Roh Kudus mengambil alih kehidupannya, saudara. Nah, bukti konkretnya gimana sih kayak gini? Contoh misalnya, saya kerja sebagai seorang pengajar gitu misalnya, atau seorang konsultan. Konteksnya saya adalah, saya hari ini bekerja sebagai seorang konsultan. Saya melayani Tuhan nggak? Iya, saya melayani Tuhan. Sehingga irisan saya dengan Tuhan adalah bentuk pelayanan saya. Nah, saya dengan konteks itu adalah bentuk tanggung jawab saya. Konteks dengan Tuhan itu adalah model yang Tuhan, metode yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan saya. Kalau tiga-tiganya dimasukin, itu adalah panggilan. Jadi di tempat saya bekerja, saya yakin ada misi Tuhan yang Tuhan mau lakukan. Di kampus tempat saya bekerja, saya ngerti bahwa apa yang saya ucapkan buat mahasiswa saya, itu adalah sesuatu yang mau dipakai sama Tuhan, supaya apa? Mahasiswa saya boleh mendengar kebenaran. Nah ini loh.
kita mesti ngerti bahwa Roh Kudus itu memimpin, menuntun kita dalam kehidupan kita. Kita mesti sadar itu. Jadi kalau saya ambil kesimpulannya, membangun otoritas moral yang kedua, lahir baru lah. Kalau orang nggak lahir baru, ya bagaimana mungkin dia bisa ngerti standar moralitasnya Tuhan? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, taat kepada hati nurani dan terus memurnikannya. Saya suka nih sama grafik ini. Pada dasarnya manusia itu, ya di dalam tubuh manusia itu ada 3 bagian penting. Ada manusia jasmani, tubuhnya, ada manusia jiwani, emosinya, perasaannya, pengalamannya, kehendaknya. Tapi juga ada yang namanya manusia rohani. Nah, yang selama ini, yang kita kasih makan manusia apa? Kalau yang kita kasih makan manusia jasmani, ya udah perilaku kita adalah perilaku sekedar apa yang tampak di luar. Ya. Tapi kita seringkali begitu ada tekanan dan sebagainya, kita gampang galau, takut, stres dan sebagainya. Itu jangan-jangan kenapa manusia jiwani kita nggak pernah dikasih makan. Manusia jiwani kita nggak pernah ditolong. Manusia jiwani kita nggak pernah dilatih. Isu yang sekarang ada adalah mental health, ya kan? Sama kayak anak-anak tadi itu yang menganiaya seorang nenek-nenek gitu kan. Kenapa itu kok bisa terjadi? Karena dia nggak pernah bangun manusia jiwanya, ya. Perasaannya tumpul gitu kan. Ya, kehendaknya juga nggak jelas, pengetahuannya juga mungkin terbatas, ya. Nah, jiwanya nggak pernah dilatih, gitu, seperti itu, ya. Nggak punya mental health yang kokoh. Nah, mental health harusnya diajarin sama siapa? Diajarin sama orang tua. Anda yang masih single hari ini, Anda jangan cuma sekedar mementingkan manusia jasmani aja. Jangan cuma sekedar mementingkan, oh ya, Kak, yang penting saya hidup cukup. Udah Kak, yang penting saya bisa biayain biayain adik saya, orang tua saya. Udah, yang penting pekerjaan saya bagus. Udah Kak, yang penting saya punya pelayanan, saya enjoy. Tapi begitu dapat tekanan-tekanan, kita galau, kita stres. Kenapa? Karena manusia jiwanya nggak pernah dilatih, nggak pernah diisi sama kebenaran firman Tuhan. Jiwanya nggak pernah diolah, gitu. Nggak pernah dia berbagi sama orang lain. Dia nggak pernah cerita perasaannya. Dia jadi orang yang sangat tertutup. Tahu-tahu bunuh diri. Nah, kacau kan? Jasmaninya kelihatan bagus, Instagramnya kelihatan keren, tapi di balik itu dia kosong, loneliness. Nah, orang yang loneliness nggak segera ditolong, keluarnya ngenes. Nah, itu dia, saudaraku ya. Jadi loneliness sama ngenes ada hubungannya, saudara ya. Nah, manusia rohani. Nah, ini penting. Manusia rohaninya harus dibangun. Ini tempat hati nurani. Inilah tempat Roh Kudus berbicara sama roh kita. Berbicara lewat apa? Lewat firman. Jadi waktu kita baca firman tuh kayak nyingkapin sesuatu loh sama hati kita loh. Oh iya harus begini ya. Oh iya bahwa nama baik itu lebih penting daripada kekayaan. Oh iya bahwa ternyata hidup kita adalah hidup yang baru terus sama Tuhan. Tuhan kan bilang kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Diajarkan bahwa tiap bangun pagi Tuhan akan selalu memberikan hal yang baru sama hidup kita. Nah itu loh yang mesti kita bangun, manusia rohnya. Nah ini yang seringkali kita lupakan. Nah, taat sama hati nurani dan terus memurnikannya. Caranya gimana? Balik lagi saudaraku, baca firman apa enggak? Nah di sini saya tulis ya, anak-anak ingin mendengar jawaban ayah dan dari roh, bukan sekedar dari pengalaman atau pengetahuan. Apotik vs laboratorium. Saya suka banget ilustrasi ini. Coba ya saudara kalau sakit, saudara datang ke apotik, kira-kira orang apotik akan tanyanya apa ke saudara? Cari obat apa mas? Cari obat apa Ci? Itu kan? Kita bilang, cari obat batuk. Gitu kan. Covid kah? Enggak, batuk doang. Gitu kan. Oh ya, obat batuk ya. Batuknya berdahak atau batuknya ini, batuk kering gitu. Oh batuknya kering. Oh ya ini obatnya. Itu apotik. Jadi dia cuma membagi berdahak atau kering. Ya dia pokoknya dia cuma punya penggolongan berdasarkan apa yang selama ini ada. Beda sama dokter spesialis atau lab. Kalau kita datang ke dokter spesialis pada waktu kita datang ke sana, ditanya, keluhannya apa mas? Keluhannya apa bu? Dok, saya nih batuk dok. Batuk saya nih dok. Ini udah seminggu gak sembuh-sembuh. Terus dokter bilang, dari kapan bu? Ya ini seminggu yang lalu. Ibu udah cek belum? Udah swab belum? Udah, hasilnya apa? Negatif. Coba saya cek tenggorokannya. Iya, tenggorokannya merah. Ibu ada demam gak? Sempet, ada sedikit. Gini deh bu, coba deh, ini saya kasih surat ya, ibu ke lab deh, periksa darah. Tuh, beda saudaraku. Kalau apotik, oh ya batuk, udah ya udah ini obatnya A atau B atau C.
Tapi kalau dokter spesialis nggak gitu. Laboratorium nggak gitu. Dia cek darah. Wah Bu, ini kayaknya ada infeksi nih Bu. Kelihatan nih Bu. Ininya hasil darahnya nggak bener nih. Jadi detail. Nah ini nih. Kita ini seringkali jadi orang model apotek atau jadi orang model lab atau dokter spesialis. Kita menyukai nggak hal-hal yang Roh Kudus singkapkan. Bukan berdasarkan apa yang jadi pengalaman kita masa lalu. Nah kita tuh ya suka merespon sesuatu atau ngambil keputusan sesuatu cuma sekedar berdasarkan dulu kemarin kayaknya begini gitu. Ya udah kita ikut aja begini. Enggak dong. Tuhan tuh mau kita itu tuh bener-bener ngikutin. Hati nurani kita tuh arahnya kemana gitu loh. Nah kita tuh ya dalam konteks sebagai orang tua kita perlu ajarkan anak kita punya kepekaan. Nah, jangan. Bukan karena kita punya pengalaman, tapi kita dapetin tuh sesuatu dari Tuhan. Kita dapetin sesuatu tuh dari perenungan kita sama Tuhan. Ini loh yang penting gitu loh. Manusia rohaninya dong dibangun. Nah, termasuk orang-orang muda hari ini juga sama. Jangan cuma sekedar ambil keputusan berdasarkan apa yang dia lihat teman-temannya pernah ambil. Oh, temanku bagus kok begini. Oh, yang ini juga bisa kok kayak begini. Ternyata enggak. Saya ambil contoh sederhananya aja deh. Beli masker lah misalnya ya. Ini contoh sederhana. Saya dapat referensi dari teman. Kok kamu kalau mau beli masker kok ini nih kok di toko online yang ini nih gitu. Oh ya udah, oke. Kita kan kadang-kadang kan ya udah ngikut, kita percaya aja deh sama orang itu kan. Begitu kita masuk ke sana, kita gelap mata, kita nggak ngecek, nggak apa, udah kita pokoknya percaya aja, tak gitu. Nggak taunya masker yang dikirim ternyata bekas seperti itu. Terus kita ngomel-ngomel, ya kan? Loh salah siapa coba? Karena kita nggak ngecek kan, gitu. Masa kita mau salahin teman kita? Rekomendasi kamu ternyata nggak bener loh, gitu. Ya kita tuh sekali lagi mesti punya gitu loh kepekaan. Yakin apa enggak? Ini bener apa enggak? Bahwa yang rekomendasi dari teman kita itu udah yang terbaik gitu loh buat kita. Kita mesti recheck lagi dong. Jangan cuma sekedar main percaya aja. Nah, Roh Kudus itu tuh benar-benar ingetin kita loh di titik-titik itu gitu. Ya. Dan ini yang kepekaan seperti ini loh yang Tuhan mau ajarin kita gitu. Ya. Nah, di slide berikutnya saya suka kalimat ini. Anak-anak itu mencari sebuah jangkar kepastian. Mereka merindukan untuk mengetahui apa yang ayahnya yakini. Bukan apa yang ayahnya alami. Gitu. Kita sering kali nih sebagai ayah, kita mikir, iya nak, dulu papa begini, ya udah kamu begini aja. Belum tentu loh saudara. Saya ambil contoh lah ya. Cara papa saya dulu didik saya, nggak berarti bahwa itu cara yang terbaik buat saya didik anak saya loh saudara. Belum tentu loh saudara. Kenapa? Karena zamannya papa saya didik saya, belum ada internet, gitu. Belum ada Mobile Legend, yang ada cuma Tetris. Gitu. Jadi cara didiknya mungkin cara didikan Tetris gitu loh. Tapi hari ini kita sebagai ayah, ya kita mesti ngerti gitu kan. Oh, ternyata di Mobile Legend kalau misalnya kita kalah, oh ya kita bisa beli gems gitu kan. Kita bisa beli skin gitu kan. Oh, kita bisa berkolaborasi dengan timnya supaya apa? Supaya jadi menang. Zaman dulu mana ada Tetris berkolaborasi? Nggak ada. Ya kan? Jadi caranya kita mendidik anak kita jangan pakai apa yang dulu gitu loh. Dulu kita bilang, oh ya anak ya kalau salah ya, pokoknya penting hajar dulu. Supaya apa? Supaya dia takluk sama kita. Sekarang model orang tua kayak gitu, hajar dulu. Dia laporin loh di Komnas HAM, saudara. Saudara jangan main-main, saudaraku. Ini sekarang cara didik anak. Berbeda polanya. Jadi nggak bisa, saudara pakai pengalaman budaya keluarga besar saudara untuk mendidik anak saudara dengan petualangan masa kini. Nggak mungkin, saudara. Kita perlu lebih peka Tuhan mau didik anak kita model apa. Kita yang belajar. Makanya proses belajar itu sampai mati, saudara. Nah, hal yang sama juga terjadi sama kita, orang-orang single hari ini. Kamu jangan cuma sekedar mengandalkan apa yang orang lain pernah lakukan, terus kamu serta-merta main percaya aja. Kamu merasa dia influencer, terus kamu langsung main percaya aja. Oh, influencer udah pasti bener. Nggak, belum tentu benar loh. Kebenaran itu satu-satunya cuma datang dari firman Tuhan. Kita yang mesti cek, ini benar nggak ya? Ayo, punya kepekaan gitu. Nah, kepekaan itu datang lewat apa? Kita mau terus
dekat sama Tuhan lewat firman-Nya. Firman-Nya akan ada di dalam hati nurani, dan hati nurani kita waktu berbicara jangan kita bantah. Ya udah, belajar percaya sama hati nurani kita. Makin kita sering kali ngeyel sama hati nurani kita, dan akhirnya kita membiarkan suara hati nurani kita, lama-lama tuh tumpul. Nah, waktu tumpul kita akan bilang, nggak apa-apa deh. Itu yang bahaya, saudara. Yang keempat, saudara, semoga saudara masih tahan ya, saudara ya. Ya memang materi ini mantap sih, emang saudara ya. Oke, yang keempat, berani berkata tidak kepada aktivitas yang tidak bermoral. Saudara, Alkitab bilang begini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus 5 ayat 11. Di sini saudara bisa lihat ya di layar saudara ada namanya purity pledge. Pledge itu adalah gini, kayak deklarasi atau apa, sebuah kayak komitmen deh gitu. Ya. Komitmen kekudusan. Ini saya ambil saudaraku dari salah satu gereja di Amerika yang melatih anak-anak muda yang berusia 17 tahun. Mereka bikinin satu momen bahwa mereka di usia yang 17 tahun itu mereka udah dianggap sebagai anak-anak yang dewasa. Dan mereka harus ambil komitmen untuk membaca sebuah deklarasi kekudusan. Bahwa mereka nggak boleh melakukan hal-hal yang tertera di dalam deklarasi tersebut gitu. Contohnya misalnya apa? Mereka harus ambil komitmen untuk menjaga kekudusan mereka dengan cara apa? Contoh nih, my first kiss is my wedding kiss, misalnya satu. Terus yang kedua, tidak melakukan kegiatan pornografi, misalnya. 3, ya kan, yang saya lihat ya di situ ya, tidak memasukkan benda apapun ya ke dalam tubuh kita. Ya, tidak memasukkan benda apapun dalam tubuh kita, khususnya di area seksual. Itu jelas sekali, dan itu wah datanya banyak banget, puluhan itu saudaraku di situ ya. Nah, mereka berkata tidak sama kegiatan yang tidak bermoral. Nah, kita sendiri gimana? Begitu ada orang yang menceritakan, membagikan video atau cerita atau gambar yang tidak bermoral, ya jangan kita save dong, ya delete dong gitu. Nah, itu yang kita harus latih hari ini untuk kita bangun standar moralitas kita. Berani berkata tidak. Oh, ini nggak benar nih. Geser. Oh ya, jauhi. Seperti itu. Ya. Nah, ini penting banget. Nah, kita harus punya kepekaan ya sama hal-hal yang tidak bermoral tadi. Taunya dari mana, Kak? Makin kita tajam sama firman Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kita kepekaan kok untuk kita ngerti. Ini kayaknya nggak benar nih. Jangan nih. Ini nih bahaya nih. Ya udah, jangan. Ya, seperti itu. Nah, apalagi saudaraku, kalau saudara lihat tabel yang waktu itu saya pernah sampaikan sama saudara ya, khususnya nih buat anak-anak youth nih, dari usia 12 sampai dengan usia 17, saudara bisa lihat ya, pengaruh sosial atau dampak teman-temannya kondisinya kayak begini. Umur 12, dia minta penerimaan dari teman-temannya, dan kadang-kadang nih di sini suka kompromi, demi diterima, ya udahlah. Terus kemudian ada ritual penerimaan tuh artinya gini, anak-anak itu biasanya di usia-usia sekian tuh kayak ngetes gitu. Oh ya udah, kalau kamu mau jadi bagian di dalam klubnya kami, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu kan. Dan kadang-kadang challenge-nya itu adalah hal-hal yang tidak bermoral. Nah, itu kita mesti hati-hati, saudaraku. Dan ini para orang tua yang datang di sini atau yang melihat hal ini, ya kamu, saya sarankan untuk saudara benar-benar ngecek ya kondisi anak-anak saudara kayak apa. Nah, di usia 14 mulai memilih dan memilah teman. Nah, di sini nih orang tua harus masuk. Standar pertemanan yang benar itu kayak apa? Ya, baca di dalam firman Tuhan. Ada teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang benar tuh kayak apa? Nah, itu yang kita perlu diskusikan sama anak gitu. Ini saya ambil contoh nih ya. Anak saya itu sekarang SMA kelas 3. Teman-temannya tuh udah ada yang usia 17 dan 18 tahun. Dan teman-temannya udah bisa punya SIM, bisa setir mobil sendiri gitu kan. Dan bahkan ada satu sahabatnya itu bisa sewa satu apartemen sendiri dan dia tinggal sendiri di situ. Yang mengerikannya adalah ini anak umur 17 tahun. Sekolah di sekolah Kristen. Anaknya itu hari Sabtu bisa bawa lawan jenis ke kamar apartemen itu. Dan anak saya dikasih tahu, oh ya kemarin aku bawa satu cewek masuk. Hah? Sampai kayak gitu? Oh ya kemarin hari Senin itu aku datang ke sekolah, kondisiku lagi teler. Kenapa? Hari Minggu malamnya aku masih mabok. Astaga.
Saudara, ini kita mesti ngerti loh saudaraku, batasannya ada di mana gitu. Jangan saudara bilang apa? Budaya begitu. Jangan saudaraku. Ya, budaya itu bisa membawa kita hidup malah justru jauh loh dari Tuhan. Tapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya, saya nggak akan bosan-bosan deh ya bahas tentang kebenaran ini ya, karena ini isu yang sangat penting banget deh saudara ya, seperti itu. Dan saudara bisa lihat ya di usia-usia berikutnya mulai menantang batas. Nah ini tantangan nih buat orang tua nih. Gimana cara ngadepin anak-anak yang kayak begini gitu ya. Nanti deh di dalam pertanyaan atau di dalam diskusi nanti kita bahas ya. Kalau seandainya saudara ada pertanyaan di area ini. Oke, yang terakhir. Ini penting saudaraku. Kalau saudara mau bangun otoritas moral, mau bangun moralitas yang baik gitu ya. Saudara perlu tunduk loh dalam akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Saya punya sebuah istilah yang namanya 6 seaters atau 6 kursi. 6 kursi ini tuh yang seperti saudara lihat di situ ya. Ada kursi mentor, ada kursi partner, ada kursi sahabat, validator, coach, sama mentee. Apa maksudnya? Saudara, orang yang punya standar moralitas, dia harus bisa yakin bahwa hidupnya dia bisa ditegur sama orang-orang di sekitarnya dia. Ingat loh saudara, begitu kita jadi pribadi yang tidak bisa ditegur sama orang lain, disitulah titik lemah kita bisa jatuh dalam ketidakkudusan. Makanya paling tidak ada 6. Ya, 6. Ada mentor, orang yang menjaga kita, orang yang menuntun kita ya di dalam kehidupan. Tapi juga ada coach di situ. Coach itu adalah pelatih. Pelatih ini dia lebih spesifik. Misalnya coach tentang kesehatan, coach tentang keuangan. Nah, kita perlu lebih tajam di situ. Tapi juga ada sahabat. Sahabat ini siapa? Sahabat ini adalah orang-orang yang tempat kita bisa cerita, orang-orang tempat kita bisa mengungkapkan ya. Dan pada waktu kita lagi ngalamin kesulitan, sahabat-sahabat inilah bukanlah orang-orang yang menghakimi kita, tapi orang-orang yang menjaga kita. Sekalipun mungkin kita salah, tapi dia nggak akan hakimi kita. Dia akan temenin kita. Ya, ini persahabatan. Nah, partner ini lebih dalam lagi daripada sahabat. Partner di sini udah siap berani mengambil resiko yang lebih besar daripada seorang sahabat. Partner di sini bisa siapa? Bisa istri kita kalau kita suami. Kalau kita istri ya partner kita adalah suami kita. Kalau kita masih single, partner di sini bisa siapa? Rekan kerja kita, ya kayak begitu, ya. Atau siapa pasangan hidup kita, gitu ya. Nah itu yang saling menjaga, ya. Tapi juga ada yang namanya validator. Siapa validator? Orang yang memvalidasi apa yang kita lakukan. Yang mengatakan bahwa, oh ya benar, yang kamu lakukan tracknya udah benar. Jadi kita nggak ngaco gitu. Nah validator bisa siapa? Bisa aja validator seorang mentor. Bisa aja validator malah justru anak kita. Anak kita yang justru ngingetin kita, Pak, itu udah dibilang Pak, nggak boleh U-turn. Kenapa Papa U-turn? Nah itu validator. Dia yang ngingetin bahwa apa yang kita lakukan keliru gitu. Seperti itu. Nah, mentee ini adalah anak binaan. Kita perlu punya anak binaan. Supaya apa? Kita membiasakan diri juga bertanggung jawab kepada anak binaan kita. Lah kalau kitanya aja nggak bener, anak binaan kita gimana? Nah, makanya kita perlu punya anak binaan, saudara. Ya, di sini. Nah, saya tunjukin nih, saudara, ya di slide terakhir. Ini contoh saya lah ya. Saya ada di gambar ketiga dari atas yang ada di tengah. Saya punya mentor di situ. Ya, saya punya mentor yang di atas saya, ya gembala saya, ya. Di atasnya lagi, ya itu udah bener-bener kayak bapak dan ibu rohani saya, gitu ya. Di sebelah kiri dan kanan itu orang tua saya, ya kan. Orang tua saya ada di sebelah kiri, mertua saya ada di sebelah kanan. Nah, terus di bawahnya saya siapa? Ada anak saya sebagai validator. Di bawah saya ada siapa? Di bawah saya ada sahabat. Di bawah saya ada mentee, anak binaan saya. Ya, di gambar kedua, kotak kedua dari bawah. Di bawahnya lagi di situ itu ada sahabat karib saya atau saya bisa sebut itu partner saya lah, ya, partner dekat saya ya. Selain istri saya, ini partner dekat saya yang benar-benar setiap hari kami tektokan. Bayangin setiap hari. Jadi kami baca Alkitab bersama-sama ngecek. Kira-kira angle-nya saya waktu saya ngerenungin firman ini ngaco nggak, ngawur nggak, sesat nggak gitu. Nah, dia yang ngingetin saya. Seperti itu. Ini semua orang dalam foto ini secara rutin ketemu dengan saya. Dan mereka punya hak untuk menegur saya. Makanya apa? Saya belajar hidup dalam pertanggungjawaban. Nah, saudara punya nggak orang yang bisa tegur hidupmu? Ada nggak orang yang bisa melatih hidupmu untuk lurus? Ngecek kebenaran yang kau selama ini pegang,
Udah sesuai atau belum? Nah, inilah prinsip-prinsip tentang tunduk dalam akuntabilitas. Saya rasa itu aja yang saya bisa share ya. Mungkin padat banget ya saudara ya. Tapi ya memang inilah otoritas moral, memang harus dilatihnya begitu saudaraku. Itu aja mungkin Pak. Ya padat banget semua, ya. Daging semua ya ini. Sedang dicerna nih, banyak banget nih bahannya. Ininya berkat-berkatnya. Pak, oke. Dengan demikian kita buka sesi Q&A bagi para Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bertanya, boleh langsung di kolom chat atau raise hand untuk boleh mengajukan pertanyaan secara langsung dan open kamera. Sementara nunggu Pak, saya ingin bertanya sedikit nih Pak. Saya tipe apotik nih Pak, ternyata kalau dari perumpamaan Bapak. Saya tipe Bapak apotik nih, jadi memang paling cepat dan paling seolah-olah udah teruji gitu kan, karena memang udah biasa begitu gitu, karena biasa yang pernah terjadi dan pernah teruji gitu kan, sehingga seringkali jawaban atau pilihan dari pertimbangannya adalah berdasarkan, oh ya ini pernah terjadi, Papa pernah lakukan ini dan pernah berhasil gitu ya. Nah, berarti kan kalau memang kita mau berubah nih, saya mau berubah, berarti kan saya membuka ruang untuk tadi explore sesuatu yang baru, dan anak itu juga nggak dapat jawaban pasti dari saya kan, karena sesuatu yang memang saya juga belum tahu gitu kan, karena bukan dari pengalaman saya gitu ya. Apakah tadi Pak, gimana cara buka ruang bahwa, atau mengatakan bahwa apa juga belum tahu gitu, soal ya tadi kan kita nunggu kan pernyataan roh, kita nunggu tuntunan roh, berarti kan membiarkan ada satu momen vulnerable tuh ya. Iya, itu gimana Pak? Oke, menarik. Thank you Pak, ini pertanyaan bagus. Oke, saya awal-awalnya sebelum saya terima bahan ini, saya juga sama Pak. Saya tipe ayah paracetamol malah. Gitu kan. Jadi kalau orang nyari paracetamol, dia udah tahu lah merek tertentu gitu kan. Akhirnya saya coba berusaha gitu. Nah, satu kali saya diuji gitu dalam sebuah kejadian, anak saya ngalamin masalah di sekolahnya. Saya udah kepengen banget cara jawabnya begini berdasarkan pengalaman saya gitu kan. Tapi saya inget nih bahan ini gitu. Terus saya ngelatih gimana ya caranya ngejawabnya. Terus saya coba dengerin dulu. Masalahnya apa gitu kan. Dan saya membiarkan untuk tidak pengalaman-pengalaman saya masa lalu mengganggu. Dan kadang-kadang anak kalau cerita gitu kan di kepala ini kan mulai ngolah kan cara solusinya kan. Oh ya ini kamu mesti begini, harus begini gitu kan. Nah, saya tahan dulu tuh untuk nggak berpikir itu gitu. Dan yang saya lakukan adalah saya tunggu, saya dengerin dulu sama dia, terus saya bilang gini, Nak, kalau dulu Nak, Papa ngadepin kayak begini, Papa cara ngatasinnya begini. Kita tetap ngomong, paracetamolnya tetap dikeluarin gitu kan. Tapi Nak, Papa yakin deh, kejadian ini kayaknya Tuhan mau latih kamu sesuatu deh. Kita doa yuk Nak. Kita tetap ngomong pengalaman paracetamol kita. Kita ngomong nih, gini gitu kan. Tapi kita bilang, coba Nak, yuk kita doa. Tuhan mau ajar apa? Doa aja dulu, sebentar aja. Tuhan, berikan kepada kami hikmat-Mu di dalam situasi seperti ini, walaupun mungkin tampaknya nggak besar, tapi ajar Arsya supaya dia bisa menemukan caranya Tuhan. Amin. Udah gitu aja, sederhana aja. Udah habis itu diskusi. Nah, pada waktu doa, apa Nak yang terlintas di kepala kamu? Udah explore. Apa yang Nak yang terlintas? Saya percaya gini loh. Kalau orang udah biasa hidupnya dalam firman, pada waktu dia mulai berdoa, Tuhan bisa kayak taruh gambaran tertentu, mengingatkan ada keyword tertentu atau ayat tertentu gitu kan. Dan itu bisa terungkap. Dan pada waktu doa, saya bisa bilang gini, Nah, tadi ya waktu doa ya, kok Tuhan ingetin sama Papa ya tentang kisahnya Deborah, Barak sama si siapa itu namanya Yael gitu kan. Oh, yang gimana tuh Pak cerita? Yang ceritanya begini nih. Yang waktu itu panglima perangnya Sisera gitu, panglima perang gitu kan, namanya Sisera gitu, yang akhirnya dibunuh sama seorang perempuan seperti itu. Nah, kisahnya gini Nak. Saya bilang, oh iya. Tapi Pak, aku kan nggak mungkin toh Pak kayak begitu. Iya sih. Ya kamu perlu coba gali lagi deh, coba kamu baca lagi deh kisah Hakim-Hakim 4 sama Hakim-Hakim 5 deh. Apa yang kamu temui deh dari situ? Ya udah dibiarin ngambang, ya kan. Memang kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang kita nggak harus segera hari itu kan, gitu kan. Setelah beberapa jam kemudian dia bilang, Pak, aku udah dapet nih. Ternyata kuncinya tuh bukan ada di
Di situ Pak, kuncinya tuh harus persis kayak Barak. Barak itu bagus sekali loh Pak. Dia tuh meminta, ya kan, sebuah kepastian dari Deborah untuk begini. Ini terjadi nih Pak di dalam kepemimpinan yang ada di OSISku nih. Ternyata aku harus balik ya kepada semua orang pendahulu-pendahulu OSISnya ini supaya apa? Isu tentang masalah yang ada di organisasi ini aku bisa selesai. Nah, kamu perlu telepon siapa? Aku perlu telepon kakak kelasku katanya. Dan akhirnya apa? Dia telepon kakak kelasnya, dia dapat insight baru dan akhirnya dia bisa solve the problem dengan cara yang berbeda dengan apa yang saya udah kasih. Wih, itu pengalaman tuh saya nggak pernah lupain. Dan dia akhirnya ketemu cara baru dan dia excited ngalamin hal yang baru yang papanya nggak pernah ngalamin. Dan saya sendiri juga seneng. Wah, dia dapat cara Tuhan. Iya. Dia punya hubungan dan dia punya tadi strategi dan semuanya tuh. Betul. Itu kan yang paling penting kan. Dia punya pengalaman pribadi sama Tuhannya itu loh. Yang paling penting. Di situnya sih Pak bedanya. Berarti emang perlu ada kerelaan ya, maksudnya seringkali kan ayah-ayah apotek ini yang penting cepet selesai gitu. Nah, hati-hati makanya jangan terjebak sih Pak gitu ya. Gitu. Oke. Baik. Berikutnya nih Pak, sambil kita nunggu ya, saya encourage lagi untuk Bapak Ibu saudara sekalian untuk boleh bertanya kalau ada pertanyaan mengenai seputar peran ayah tentang otoritas moral, boleh diajukan ke kolom chat atau boleh raise hand. Oke, Pak, kalau untuk ini Pak, maksudnya tadi di usia tadi Pak, usia 12 penerimaan, ritual penerimaan memilah. Nah, bagaimana tadi supaya dia punya filter tadi Pak? Memang kan tadi kan ada seringkali di bagian ini kan memang misalnya di sekolahnya kan ayah tuh nggak di situ. Nah, berarti kan butuh dia cerita kan baru kita bisa kasih tahu filternya ini loh kurang lebih begini dan demikian. Nah, berarti gimana Pak cara untuk menyiasati tadi? Kan ada anak-anak yang mungkin tadi sudah tadi kan kita seringkali jadi orang tua yang nggak belajar gitu kan, seringkali kita melakukan kesalahan sehingga mereka takut untuk bercerita. Nah, bagaimana misalnya tadi membuka supaya mereka tuh tahu ada ya tadi apa yang dihadapi dan kita bisa perlengkapi mereka dan tadi hubungan tadi tuh yang tadi kita berdoa bareng itu bisa tercapai itu Pak. Maksudnya kan tadinya anaknya jadi ini ada hubungannya sama episode kita sebelumnya yang tentang kasih. Kan kasih itu kan memberikan rasa aman ya kan. Jadi pada waktu kita udah terbiasa memberikan rasa aman, anak-anak ya tentu akan dengan sendirinya gampang sekali cerita gitu kan, seperti itu gitu. Dan kita mesti membudayakan sih kalau menurut saya, mesti membudayakan suasana untuk bercerita apa yang kita alami. Oh, kita juga merasa aman dengan anak-anak dengan kita juga cerita gitu. Betul. Ya apa yang kita alami gitu. Nggak cuma berharap mereka yang cerita dong, gitu. Gitu. Saya selalu membiasakan setiap hari pasti ada sesuatu yang saya ceritakan. Gitu. Ini misalnya nih ya, kayak kita setelah selesai podcast gini nanti pas pulang anak saya udah pasti tahu, Pak, pasti gimana Pak podcastnya? Karena kan dia datang tuh minggu lalu gitu kan, dia datang gitu kan. Pak, gimana Pak podcastnya gitu. Oh ya, hari ini kayaknya berat nak. Loh kenapa? Iya, nggak ada yang nanya. Gitu kan. Ya. Waduh, kenapa bisa gitu? Mungkin Pak, bahannya Papa mesti diubah. Ya mungkin juga. Kamu punya ide nggak buat ngubah gimana caranya? Oh ya Pak, bisa aja kan. Ya mungkin nanti ya satu saat ya otoritas moral aku aja Pak yang bawain deh. Gitu kan, biar aku aja cerita gitu kan gimana caranya aku ngatasin masalah-masalah aku dan bagaimana aku bisa belajar punya hidup dalam standar-standar moralitas, jaga kekudusan di sekolah dan tantangan-tantangan yang ada di sekolahku kayak gimana. Ya bisa aja kan. Kayak gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu-gitu. Jadi dia itu dibiasakan juga untuk bisa merespon dari pertanyaan-pertanyaan kita, terus kemudian kerinduan-kerinduan kita gitu kan. Karena memang biasanya apalagi dibudayakan tadi ya Pak. Karena memang orang tua tuh kadang jarang cerita sama anak karena dia bisa tahu apa kan gitu kan. Pola pikir atau paradigma lamanya kan demikian kan ya tadi kebiasaan dan ininya. Ya sehingga orang tua tuh tidak membiasakan diri untuk tadi membudayakan untuk bercerita tapi nuntut anaknya untuk cerita. Nah itu kan jadi sepertinya anak kan jadi merasa nggak aman kan gitu kan. Tahu-tahu cerita, tahu-tahu diomelin gitu kan. Kenapa? Karena papanya lagi punya masalah dan dia cerita. Dan iya tadi jadi betul. Saya terinspirasi sama yang kisahnya Musa tuh pada waktu Musa lagi mau di demo ya sama orang-orang yang nggak percaya gitu ya. Ketika mau masuk Kanaan itu kan.
Terus Tuhan kan bilang udah semua binasa aja udah gitu kecuali kamu gitu kan, kata Tuhan gitu. Terus Musa mulai bernego kan sama Tuhan kan. Saya lagi mikir Musa berani banget ya ngomong gitu sama Tuhan, yang gak takut mati ya dia ya. Tapi di situ saya dapetin sebuah esensinya begini. Karena Musa udah mendalami hubungan yang intens dan mesra sama Tuhan sehingga dia bisa ngomong gitu kan. Tapi saya lihat juga Tuhan juga punya peran yang bagus gitu ya sama Musa. Yaitu apa? Dia melakukan pendekatan dengan baik gitu kan, sehingga Musa juga bisa ngelihat, oh ya aku tuh punya sparring partner loh yang bisa diajak ngobrol gitu kan. Nah, suasana begini nih yang mesti dibiasakan di rumah. Ya harus dipaksa. Caranya gimana? Ya pertama kali mungkin garing sih. Biasanya bapak atau ayah yang nggak pernah ngobrol sama anaknya untuk melakukan gini pasti garing banget sih. Tapi dia harus paksa, harus berusaha. Nggak ada lagi cara lain. Paling nggak ya cobalah ditanya, nak, kamu gimana tadi di sekolahnya? Mungkin kan selama ini nanya, gimana tadi pelajaran dapat ulangan nggak? Ya dapat berapa ulangannya? Nah kita kan selalu kan nanyanya ulangan dapat berapa kan? Masih tipe ayah piala kan yang ngejar performance kan. Tapi coba kita ganti pertanyaannya tentang suasana hatinya. Nah kamu gimana nak hari ini? Kamu enjoy nggak hari ini di sekolah? Ada nggak teman-teman kamu yang hari ini bikin kamu marah? Ada nggak teman-teman yang bikin kamu bersuka cita? Ada cerita lucu apa di sekolah hari ini? Oh iya pak, guruku pak tadi lucu pak. Kenapa? Dia salah ngajar misalnya gitu. Oh ya gimana ceritanya gitu kan. Ada cerita. Ya pokoknya kita dari explore. yang ringan-ringan Nah, sampai untuk nanti bisa sampai di titik itu syaratnya cuma satu, Pak. Kasih waktu. Harus kasih waktu. Jadi nggak boleh terlalu padat juga. Ayah itu nggak boleh terlalu padat juga. Ayah itu harus berani untuk kasih waktu. Gitu. Nah demikian juga yang single gitu ya, orang-orang yang teman-teman ya, audiens yang mungkin hari ini belum jadi orang tua gitu kan, gimana caranya memulai ngobrol sama papa mama gitu kan? Ya paksa dirimu untuk tanya, mam hari ini udah makan apa gitu, pap gimana bisnis, pap toko gimana, ada kesulitan apa gitu kan, pap gimana pap kerjaan, ada yang bisa aku doain nggak? Garing memang. Kamu macam-macam aja kayak ngerti-ngertinya aja. Udah kamu urusin sekolah kamu aja. Sekolah kamu aja gak beres mengurusin kerjaan papa. Oh ya sudah, gak apa-apa. Sekali ditolak kayak gitu gak apa-apa. Udah besok tanya lagi, Pak gimana Pak? Aku kemarin doa, kayaknya di hatiku dapat sesuatu nih dari tempat papa kerja nih. Ada apa sih? Udah gak ada apa-apa. Oh ya puji Tuhan lah gitu ya. Ya dicoba gitu. Nah kalau kita coba seperti itu, saya yakin satu saat orang tua pasti akan mulai penasaran gitu loh. Ya, kita nggak boleh nyerah lah intinya lah. Ya, harus berusaha. Karena apa? Untuk memulai sebuah hubungan harus intensional. dengan sengaja ya. Dengan sengaja, tanpa kesengajaan atau intensional nggak akan pernah ada terobosan apapun. Sudah masuk Pak pertanyaan. Oh puji Tuhan. Shalom Pak. Kalau sebagai anak saya tidak dapat tidak bisa mendapatkan otoritas moral yang benar dari orang tua saya. Good. Dari mana saya harus dapatkan? Apakah saya harus susun six seater seperti yang Bapak bilang? Oh ya, itu salah satunya ya. Coba pelan-pelan ya menyusun kursi-kursi itu ya. Udah ketemu berapa kursi gitu ya. Dan itu jangan dipaksa juga ya bahwa semua kursi itu harus terpenuhi dengan segera ya. Begitu udah habis dengerin podcast ini besok mulai hunting gitu kan di gereja gitu, di cell group gitu kan. Weh, kursiku belum penuh nih. Siapa mau jadi mentor, siapa mau jadi mentor, enggak begitu. Tapi paling enggak yang perlu dilakukan adalah ya cari kakak rohani ya. Gembala kita gitu kan, pemimpin kita, itu kan sumber otoritas moral. Ya kan, mereka yang menerapkan kebenaran firman Tuhan ya di situ ya kan. Dan yang paling utama memang adalah ya baca Alkitab. Sumber otoritas moral terbaik ya firman Tuhan, udah seperti yang tadi disampaikan itu. Kalau kita aja masih ogah-ogahan baca Alkitab, masih nggak pernah mau renungin firman gitu kan, ya pasti susah. Standarnya akan susah, standar moralitasnya gitu. Mesti dilatih lah, ya, mesti dilatih seperti itu. Berarti sudah harus tadi, kalau memang dia sudah menyusun six seaters itu dan mulai mengkomunikasikan bahwa saya ya tadi ada hubungan dan ada tolong ya tadi apa seperti purity place, tolong jaga saya, mulai iya, begitu ya. Betul. Mulai membangun itu. Benar. Saya tuh dulu ya Pak, punya mentor ya. Ini zaman saya dulu masih kerja gitu ya. Apa maksudnya? Ya baru lulus kuliah lah gitu, baru lulus kuliah terus ngantor kerja gitu kan. Itu
saya kan terjebak ya dalam satu dosa percabulan ya, seperti itu ya. Dan saya tuh ngerasa, buset deh ini kenapa susah banget ya ngelepasinnya ya. Saya nggak ngerti gitu kan. Nah, terus akhirnya saya ketemu dengan seorang kakak rohani yang jadi mentor saya gitu. Dia pertanyaannya bagus sekali loh. Dia tanyanya gini, kapan terakhir kamu bikin dosa? Ya saya jawab sih, kemarin kak, dosanya apa? Udah ngaku belum? Udah kamu ngaku sama kakak kata gitu. Aduh kak, aku kok lama-lama kok kayaknya cerita begini bosen ya kak ya. Itu lagi, kok kayaknya aku gak menang-menang ya. Dia cuma bilang begini, bukan masalah bosennya, tapi seberapa banyak kamu mau ngaku, itu berarti kamu tuh justru malah akan bertumbuh ketika kamu dengan kebosanannya kamu ini, itu malah justru akan menolong kamu loh untuk kamu tuh berani ngakui dan ya, kamu bisa lepas dari situ. Udah, pokoknya sampai kapanpun aku nggak bakal hakimin kamu, gitu kan? Aku nggak bakal hakimin kamu. Aku akan terus doain kamu sampai kamu benar-benar bisa lepas. Dan sekalipun kamu pun jatuh lagi gitu, aku nggak akan hakimin kamu. Wah, di situ saya pulih malah. Kenapa? Karena ada penerimaan kan. Nah, itu akhirnya saya sembuh gitu. Nah, pas masuk dalam pernikahan, saya akui sama calon istri saya, ya calon istri saya juga sedih juga ya melihat calon suaminya terjebak di area seperti itu gitu kan. Tapi saya lihat dia dipakai sama Tuhan untuk bilang ini, pokoknya saya akan tolong kamu supaya kamu bisa lepas dari ikatan itu. Saya ikut bertanggung jawab untuk menolong kamu. Dan waktu masuk dalam pernikahan, saya tetap masih jatuh bangun di dalam dosa tersebut. Tapi pertolongan atau perhatian dari istri saya itu membuat saya benar-benar bisa ngalamin kesembuhan dari ikatan dosa itu. Jadi akhirnya sembuh dan akhirnya punya standar moralitas yang baik ya seperti itu. Makanya tadi butuh partner, butuh itu penting sih menurut saya. Gitu. Ini pertanyaan berikutnya Pak. Malam Pak, saya ingin tanya, kira-kira di umur berapa seorang anak mulai bisa diajak diskusi dan orang tua mulai bisa menceritakan ceritanya ke sang anak? Sebenarnya mulai dari kecil itu ya usia ketika dia udah mulai bisa berbicara dengan suara yang lengkap, kalimatan yang lengkap ya, ada umur 3 atau 4 tahun gitu, itu dari titik itu udah mulai bisa, tapi tentu yang ringan-ringan ya, nggak mungkin dong ceritain sama anak gitu, kerjaan gitu kan nggak mungkin kan, jadi anak umur 3-4 tahun tuh ya paling yang diceritakan ya permainannya apa gitu kan, kamu hari ini nonton apa gitu kan, oh warnanya apa, oh kamu suka warna itu. Kalau kamu disuruh milih warna ini, kamu suka yang mana gitu. Ya udah pokoknya pancing aja dengan pertanyaan-pertanyaan begitu gitu. Dibiasakan ada komunikasi gitu. Terus bercandaan sama mereka. Aduh, itu titik yang sangat bagus sekali untuk membangun komunikasi sama anak gitu ya. Karena titik terbaik untuk membangun komunikasi itu memang ada di area-area di bawah 6 tahun. Oke. Gitu. Nah, anak-anak baru mulai bisa melogika lebih kuat itu kira-kira di usia 8 tahun. Anak perempuan lebih cepat sih biasanya. Ya, anak perempuan mungkin 7 tahun udah bisa. Contoh nih misalnya. Papa besok mau keluar kota kerja. Gitu. Nanti kamu jagain mama ya, gitu kan. Kita kan kadang-kadang suka bercandaan gitu kan. Papa besok mau keluar kota gitu. Nanti dia tanya berapa lama? 3 hari, gitu kan. Terus dia bisa melogika. Terus mama nanti belanja, siapa yang nemenin? Masa aku? Aku kan gak kuat Pak bawa tas belanja. Nah berarti dia udah bisa melogika kan. Bukan cuma sekedar dia tahu bahwa papahnya bakal traveling keluar kota gitu kan. Tapi kan dia udah mulai ngerti bahwa konsekuensinya aku bakal disuruh bawa barang nih sama mama nih gitu kan. Nah itu mulai bisa melogika tuh kira-kira usia 7-8 tahun. Gitu. Nah, itu lebih enak lagi nanti ngobrolnya. Kalau misalnya Pak tadi kan biasanya memang anak-anak setelah bertumbuh tadi makin remaja, nah komunikasi itu terputus karena dia lebih memilih teman dengan ya tadi. Ya apakah mungkin nggak Pak? Maksudnya? Itu sangat mungkin, betul. Ini juga pertanyaan bagus. Sangat mungkin kita merasa terputus, tapi sebenarnya tidak terputus sih kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena kita juga bisa mendengarkan. Kan ingat definisi komunikasi itu kan bukan cuma sekedar kita berbicara, tapi kan kita juga mendengar.
Jadi selama ada proses saling mendengar, sebenarnya komunikasi tidak terputus, gitu. Jadi kita mau mendengarkan mereka dan mereka juga mau dengerin kita. Nah, itu komunikasi tidak terputus sebenarnya. Nah, tinggal berapa persen yang mau didengar. Nah, itu aja. Kuncinya ada di situ. Nah, gimana cara ngatasinnya? Jangan anggap teman-temannya itu adalah sebagai sebuah penghalang atau penghancur atau perusak dari hubungan kita sama dia. Justru sebaliknya, kita yang malah harus berdekat dengan teman-temannya. Tekniknya gimana? Yang saya lakukan adalah gini. Panggil teman-temannya dia untuk diskusi atau belajar di rumah kita. Buka rumah kita, buat teman-temannya datang, makan, main, nonton, cerita, bikin PR, gitu. Itu salah satu solusinya. Ya, supaya apa? Supaya dia tahu bahwa kita nggak against atau kita nggak melawan teman-temannya. Bahwa kita nih setim loh, gitu loh, seperti itu, ya kan? Nah, apa yang membuat teman-temannya bisa tertarik mau datang ke tempat kita? Bukan masalah rumah bagus, bukan. Gampang sebenarnya untuk narik teman-temannya. Wifi-nya kenceng, ya kan? Cemilannya banyak, ya itu teman-teman bisa datang kok, gitu. Nggak harus rumah bagus, gitu. Ya mereka juga happy, senang, gitu kan. Nah, waktu itu saya ajak anak saya untuk ayo kamu panggil teman-teman kamu diskusi di tempat gitu, di tempat kita. Mulai datang satu orang gitu. Saya tanya, kamu siapa namanya? Aku namanya ini om, kayak gitu. Oh ya sudah, kamu tinggal di mana? Kamu tinggal sini. Kamu lapar nggak? Lapar. Kamu mau makan apa? Om ada Indomie nggak? Kayak gitu. Wah, Indomie. Kenapa? Ya om, soalnya kalau di rumah mamiku nggak kasih. Oh gitu, ya om telepon mamimu loh, gitu. Jangan om, please lah om, ini mumpung di sini. Soalnya Arsya bilang katanya di sini stok Indominya banyak. Jadi ada hubungan yang terjalin sama teman-teman. Iya, dan akhirnya dia anak tuh jadi ngeliat, oh ternyata papa bisa ya komunikasi sama temen ya. Akhirnya apa? Happy gitu loh, dan nggak ada masalah apa-apa akhirnya gitu. Jadi tidak perlu terputus seolah-olah gitu kan, bahwa orang tuanya jadi musuh dari. Dan yang paling penting ya orang tua harus ngerti ya, di usia anak udah di atas 12 tahun atau udah mulai remaja, udah jangan kasih instruksi yang sifatnya wajib gitu loh. Jadi kayak otoriter gitu, enggak. Tapi ajak diskusi. Nah menurut kamu kalau kayak gini gimana? Gitu. Kalau kayak begini gimana? Misalnya dia bangun kesiangan, dikasih pilihan. Nah papa lihat ya, lu ranjang kamu ya berantakan terus loh. Kamu tuh nggak pernah bersihin lo ranjang kamu gitu kan. Tapi kan kita kan nggak otoritas, bersihin ranjang kamu sekarang juga dan sebagainya. Udah nggak masanya. Nah kamu ya ranjang nggak rapi kayak gini ya. Nanti loh kamu kalau pas lagi pergi retret, pergi sama teman kamu gitu kan yang lain, ranjang kamu nggak rapi, aduh malu tau gitu. Sementara teman kamu bisa rapi. Temanku juga nggak rapi, aku sering kok lihat kayak gitu. Ya kamu mau ikut sama yang gak rapi gitu, sayang kan. Kamu mesti coba dong tunjukin dong, anak Tuhan kan beda. Ini sekarang latihan. Aduh pak males pak kayak gitu. Ya sudah, sini papa yang beresin dulu, kasih contoh. Kita nggak perlu kasih instruksi atau otoritas atau otoriter lah gitu kepada dia gitu. Tapi kita coba tunjukin bisa kok. Ternyata rapi juga hari ini. Ya itulah, kita perlu tarik ulurnya. Seni itu. Selamat malam Pak. Berbicara soal Six Seaters itu, kalau saya coba diskusi ke beberapa sisi dari Six Seaters, namun saya mendapatkan jawaban atau masukan yang berbeda-beda. Bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi atau memilih jawaban-jawaban dari Oke. Nah, sekali lagi gini, mereka ini kan memberikan masukan kan pada kita. Bisa saja kan mereka juga tidak 100% memahami kita. Betul ya? Nggak 100% memahami kita. Kalau saya bilang mesti pilih yang mana? Ya pilih yang membuat kita bisa melakukannya dan menurut kita yang paling selaras sama firman Tuhan. Yang paling selaras ya sama firman Tuhan. Saya ambil contoh. Ini saya juga pernah ngalamin kayak gini. Mentor saya bilang, ini pada waktu pandemi kemarin, mentor saya bilang, Man, kamu kan selama pandemi ini kan kerjaan kamu berhenti semua. Kamu switch lah. Ini jangan-jangan udah waktunya Tuhan loh. Kamu ganti kerjaan. Ya, kamu
kan selama ini kan ngajar, sekarang mahasiswa nggak ada dan sebagainya. Udah mungkin saatnya kamu berbisnis, kamu lihat tuh orang-orang itu tuh bikin YouTube, ya bisa dapat income dari sana. Coba man, kamu bikin YouTube, gitu. Itu mentor loh yang bilang begitu. Ya saya tahu motivasinya baik supaya apa? Supaya saya punya income, gitu kan. Nah di sisi lain partner saya bilang ini, ya Pak, kamu benar juga sih. Mungkin kamu juga perlu pertimbangkan ya, ada hal-hal yang lain, Pak. Tapi aku tetap percaya sih, kalau core kamu di pendidikan, Tuhan akan tetap pulihkan kamu di dunia pendidikan. Ya, coba deh kamu berdoa, kira-kira siapa yang bisa kamu ajarin lagi di masa-masa begini. Oke, ya sudah, aku pegang dulu. Gitu. Ini partner ya yang ngomong ya. Gitu. Terus ada lagi nih yang lain, coach sekarang, pelatih. Dia bilang, Man, coba Man, itu bisnis kamu yang waktu itu kamu pernah mention, kamu kembangin Man. Itu masih bisa tuh. Coba dipikirin tuh caranya training kayak begini. Ya kan kamu kan udah gak ngajar nih. Coba kamu arahin ke sini. Itu beda-beda tuh. Mumet saya. Yang satu suruh switch, yang satu suruh perdalam, yang satu lagi suruh renungin lagi gitu. Nah, yang saya lakukan adalah saya coba menjalankan. Selama itu semua gak bertentangan sama firman, saya coba jalankan. Oh ya, saya punya kesulitan-kesulitan. Saya tanya lagi, Kak, saya udah coba jalankan, saya punya kesulitan-kesulitan. Coba Man, kamu ketemuin sama si ini. Saya ketemuin. Saya akhirnya makin bias, makin jauh, dan akhirnya istri makin gak sepakat. Pak, kok kayaknya kamu waktunya jadi terbuang ya buat hal-hal yang kayak begitu ya? Gitu. Coba deh Pak, kamu renungin lagi deh. Gitu. Nah, saya renungin lagi, tiba-tiba saya bisa dapat gitu. Saya gabungin tuh ide-idenya itu, dan akhirnya saya buat kelas online yang nggak ada hubungannya sama kelas kuliah, yang nggak ada hubungannya sama kerjaan saya, tapi yang saya bangun adalah hal yang baru, yaitu apa? Bagaimana menolong mereka, memotivasi mereka yang lagi kesusahan, walaupun saya juga lagi susah, gitu kan? Tapi Tuhan ajarin saya untuk, saya dapatnya pada waktu itu ya adalah untuk loh, walaupun kamu jadi susah, kamu masih susah, kamu juga bisa tetap menolong orang lain loh yang susah. Nggak harus kamu harus berhasil dulu dong, baru orang lain bisa berhasil kan. Oh iya, ide bagus juga ya. Tapi caranya gimana ya? Gitu kan. Terus saya kepikiran apa yang dikasih tahu. Udah coba deh kamu buka YouTube dan sebagainya. Kamu jadi inilah jadi apa istilahnya konten kreator lah gitu. Saya lagi mikir gimana caranya. Saya bukan tipe begitu gitu. Tapi saya lihat ada satu kejadian, tiba-tiba penatua itu ngasih tahu, ini loh jemaat untuk usaha, jadi gimana ya supaya usahanya mereka bisa laku. Ya udah akhirnya apa? Saya beliin tuh produk-produknya si jemaat dengan sisa uang yang saya masih ada, saya beliin. Kemudian saya review, akhirnya saya jadi food blogger. Oh, konyol kan? Kalau mau pikir-pikir konyol banget gitu loh. Saya akhirnya coba jadi food blogger, tapi saya sisipkan materi pengajaran. Jadi misalnya nih lagi bahas pempek gitu kan ya. Saya bisa ambil salah satu prinsip soal pempek, dikaitin sama firman Tuhan, tapi saya nggak ngomong soal firmannya gitu. Nah, saya coba membuat itu. Ternyata bagus. Dan akhirnya tuh makanan bertubi-tubi datang, dan akhirnya saya bikinin konten tentang, ya udah review makanan tapi dikaitin sama kebenaran firman. Dan jadi akhirnya beberapa episode, puluhan episode tuh jadi, dan semua mereka happy gitu, dan mereka bilang, wah Kak thank you ya kayak aku diberkatin, oh aku jadi excited gitu. Nah ternyata dari kejadian itu mereka bilang, Kak kamu kayaknya perlu loh Kak bantuin orang-orang yang hari ini lagi dalam kesulitan, kuatin mereka khususnya para ayah. Coba deh kakak deh mikirin deh ada nggak materi-materi khusus buat para ayah. Wah di situ akhirnya nge-trigger dong, iya ya benar juga ya kenapa saya nggak menghubungi para ayah ya. Akhirnya saya coba cari dan akhirnya saya buat materi-materi khusus para ayah. Jadi Pak 3 modul Pak. Oh. Dan akhirnya saya hidup dari situ. Ya, dari modul-modul itu gitu. Jadi saya pikir-pikir apa yang si mentor bilang ya saya lakukan walaupun nggak 100%. Apa yang partner saya bilang saya juga lakukan tapi juga nggak 100%. Apa yang coach saya katakan saya lakukan walaupun nggak 100%, tapi yang saya dapatkan adalah apa? Semua itu adalah message potongan-potongan yang Tuhan titipkan di antara mereka. Jadi poinnya bukan masalah mereka berbeda-beda, tapi bisa nggak kita menemukan sebuah benang merah dari yang berbeda-beda tadi itu? Tuhan ngomong apa? Nah itu di situ poinnya.
Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Wah, ini sudah tak terasa waktu sudah berjalan cepat. Shalom Pak, saya tertarik mengenai pembahasan seputar kekudusan tadi. Bagaimana baiknya kalau anak butuh bantuan dan arahan, bahkan bertanya tentang kekudusan. Namun di sisi lain orang tua belum menang dari area kekudusan. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk boleh menjelaskannya? Oke. Gini, untuk yang di area kekudusan ini, ya, kalau anaknya masih di bawah umur 8 tahun ya tentu belum bisa dijelasin. Ya, belum bisa dijelasin. Anak 8 tahun pun, nah itu butuh proses ya. Detailnya saya mungkin terlalu panjang sih ya untuk saya cerita di sini ya. Mungkin ada baiknya ya nanti kita bisa ketemu, saya jelasin lebih detail ya. Tapi poinnya adalah gini. Area kekudusan adalah area yang menurut saya kalau kita mesti menceritakan atau pengakuan kepada anak-anak kita itu area yang sensitif. Jadi jangan sembarangan, poinnya itu ya, jangan sembarangan. Tapi cara mengajarkan kekudusan bisa nggak kita lakukan? Sangat bisa. Caranya gimana? Satu, gunakan tokoh atau cerita di Alkitab. Itu yang pertama. Bagaimana mereka bisa menjaga kekudusan, bagaimana ya prinsip-prinsip tentang kekudusan itu diangkat. Bagaimana Tuhan memanggil Musa yang Tuhan katakan lepaskan kasutmu, tempat ini adalah tempat yang kudus gitu kan. Nah, kita boleh menjelaskan cerita-cerita itu kepada anak kita. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita jelasin tentang pernikahan kita. Ya, jelaskan tentang pernikahan kita dulu seperti apa dan ternyata itu salah di hadapan Tuhan. Nah, kita lagi mau bertobat di hadapan Tuhan dan kita sedang terus berusaha untuk hidup dalam pertobatan, misalnya ya ceritanya kayak begitu ya. Nah, itu kita bisa ceritakan setelah anak itu usia 12 tahun. Sebaiknya di atas usia 12 tahun. Nah, ada lagi hal yang ketiga, bagaimana anak-anak bisa mendapatkan poin-poin tentang kekudusan. Anak kita perlu kita hadirkan mentor juga. Jadi bukan cuma kita doang yang punya mentor, tapi anak kita juga mesti kita bantuin supaya dia punya mentor rohani yang mungkin usianya 5 sampai dengan 10 tahun lebih tua dari dia. Yang menjaga dia gitu ya, tentu sesama jenis ya, jangan lawan jenis ya. Kalau anak kita perempuan jangan cari mentor laki, bahaya. Atau anak kita laki cari mentor perempuan itu juga jangan, tapi tetap sejenis gitu. Jadi kita mulai atur dan kita ajarkan seperti itu. Banyak sisi tentang kekudusan yang kita bisa ajarkan kepada anak. Kalau misalnya memang dari sisi orang tua, misalnya jatuhnya di area kekudusan soal percabulan atau perzinahan, menurut saya perlu ada trik-trik khusus sih ya. Jangan sampai kita salah menyampaikannya. Nah, itu kita perlu ngobrol dan saya yakin Bapak Ibu sepertinya perlu cerita ya sama Bapak Gembala atau sama kepemimpinan ya mengenai hal ini gitu. Karena untuk isu yang satu itu kita jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh gitu ya. Nah, jadi yang saya bisa tolong atau yang saya bisa sarankan adalah coba cari mentor atau pihak yang lebih senior gitu kan ya untuk menolong anak saudara untuk bisa dapat lah ya pengajaran tentang kekudusan ya seperti itu. Terus kalau kita sebagai orang tua memang udah siap untuk terbuka sama anak kita dan bilang bahwa apa yang dilakukan, apa yang papa mama dulu pernah lakukan itu melukai hati Tuhan ya, dan itu benar-benar kami menyesal sekali. Kami nggak mau kamu melakukan hal itu. Kenapa? Karena itu mendukakan Roh Kudus, mendukakan Tuhan. Apa efeknya mendukakan Tuhan? Nah, kita jelasin, kita harus jelasin. Dan ya kita tolong pada waktu misalnya dia naksir dengan lawan jenis, kita ajak ngobrol seperti apa sih, apa yang kamu suka sih dari orang itu gitu. Nah, terus didoain, dijaga gitu. Pentingnya my first kiss is my wedding kiss itu seperti apa gitu kan. Buat kamu tuh kissing tuh kayak apa. Kayak gitu. Yang hal-hal yang kayak begitu. Ini sih pertanyaan ini menurut saya sangat bagus. Tapi memang perlu lebih detail. Kenapa? Karena kalau kita nggak detail ya, saya bisa memberikan advice yang sangat lebar sekali gitu, karena areanya apa gitu, seperti itu. Apakah karena seks pranikah pernah dialami oleh orang tua, atau memang orang tuanya sampai dengan hari ini masih jatuh bangun di area pornografi misalnya kayak gitu. Nah, kita perlu tahu lebih detail gitu, seperti itu. Jadi penanganannya berbeda sesuai ya, dengan penanganannya kasusnya. sangat berbeda. Oke. Baik, tak terasa waktu sudah berjalan dan juga bersama dengan kita hadir Pak Agus sebagai Gembala GB Tanjung Duren. Boleh Pak, silahkan kalau Bapak mau tambahkan sesuatu.
Ya, kayaknya kali ini nggak usah tambahin apa-apa ya Pak Arman ya. Iya bagus. Padat banget. Semua mungkin masih harus nyerap. Kayaknya Mm-mm. ditambahin nanti tambah buyar semua. Ya, Ya, sekali lagi thank you aja deh ya hari thank ini. you. Ya bagus. Thank you buat Mm-mm. pengajarannya, buat sharingnya. Itu aja sih mungkin. Mm-mm. Ya, shalom semua juga. Ya. Saya berharap anak-anak muda juga boleh menyerap dari hal ini karena semua juga nanti toh kita suatu saat butuh. Semua kan kalau yang mau merit masuk punya anak pasti juga harus ngalami juga. Ya, betul. Iya, saja mungkin. Ya, sekali lagi thank you Pak Arman ya. Thank you juga Pak Agus. Ya, thank you. Ya, oke. Oke, jadi minggu depan kita masih akan hadir dengan topik peran ayah, tapi kali ini dengan dari kopi, K sudah, O sudah, dan yang ketiga adalah P, peneguhan potensi. Jadi nantikan next Walk the Talk, karena ini masih terus kita bahas peran ayah dan makin menarik. Jadi jangan lewatkan dan boleh ajak orang lain untuk boleh bergabung karena saya percaya ini bisa jadi jawaban. Mari kita tutup dengan doa untuk Walk the Talk malam ini. Bapak kami bersyukur hari ini Tuhan kami dibukakan banyak Tuhan tentang otoritas moral. Kami percaya bahwa itu penting Tuhan untuk anak-anak kami, itu penting bahkan untuk kami Tuhan. Sebagai ayah, bahkan sebagai yang masih single Tuhan itu penting untuk kami. Karena kami tahu ada berkat di balik kekudusan Tuhan. Karena kami percaya Allah adalah Allah yang kudus. Sehingga kami nggak boleh main-main dengan kekudusan. Biar Tuhan sungguh meteraikan setiap firman, meteraikan setiap sharing Tuhan. Kami percaya itu boleh membangun kami. Itu boleh membuat kami untuk kami boleh merancang Tuhan. Satu sistem yang baik untuk kami boleh bertumbuh Tuhan. Di dalam otoritas moral yang benar Tuhan. Sehingga kami juga sebagai orang tua kami boleh mengajarkan anak-anak kami. Kami juga boleh membangun hubungan Tuhan untuk kami boleh membuka Tuhan satu hubungan untuk sehingga kami boleh berkomunikasi Tuhan, mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, biarlah kami terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Silakan Pak Agus. Tuhan kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah berkat anugerah kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu tercurah atas setiap kami. Atas hidup kami, keluarga kami Tuhan. Dan anak-anak kami. Bahkan semua orang yang bertalian darah dengan kami. Semuanya kami tahu. Semuanya dipelihara, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, Om Agus juga. Thank you.